Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat mengerjakan tugas selanjutnya setelah tadi kalian jam pertama mengerjakan tugas dari guru materi pelajaran agama. Sekarang kita kembali kepada tema. Baiklah anak-anak, kalian simak sebuah paragraf yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari. Simak baik-baik. Jonas mengalami pertumbuhan yang cukup baik karena dia selalu memakan makanan yang bergizi. Dia selalu berolahraga dengan teratur. Di sekolah setiap pagi sebelum masuk sekolah, beliau melakukan senam pagi sehingga tubuhnya begitu sehat. Nah, itulah salah satu paragraf bacaan yang Ustazah sampaikan barusan. Dari paragraf tadi, kita akan mencari kosakata yang sulit. Setelah itu kita membuat kalimat dari kosakata tersebut. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar tentang makna kosakata dan membuat kalimat. Tadi sudah mendengarkan? Kira-kira dari paragraf yang Bu Guru sampaikan tadi, kata-kata yang sulit, contohnya apa misalnya? Sehat. Contohnya tadi Bu Guru menyampaikan sehingga tubuh Jonas sehat. Kita ambil sehat. Ya. Kata sehat. Lalu kita cari makna. Makna itu arti apa sih sehat? Kalian bisa cari di kamus di rumah. Kamus bahasa Indonesia. Kalian harus punya kamus. Kamus itu bisa dipakai hingga kalian sampai kuliah nanti anak-anak, ya. Kalian bisa menggunakan kamus bahasa Indonesia. Bagaimana caranya? Ustazah ingin menyampaikan cara juga kalian melihat kamus. Karena dengan cara melihat di kamus, kalian akan belajar membaca. Sehingga ada istilah membaca itu adalah gudang ilmu. Kalian harus suka membaca. Nah, di kamus bahasa Indonesia ini pasti ada pembatas. Nah, pembatas di sini ada A, B, C, D, E, F sampai Z, ya. Karena yang kita cari ini sehat, silakan kalian cari yang ada pertanda S, huruf S. Nah, ini huruf S, ya. Silakan kalau buka kamus. Setelah itu kalian bisa cari kata-kata sehat. S pertama biasanya didahului huruf A. Sama, misalnya. Cari kata-kata SE yang huruf S diikuti oleh E, sehat. Nah, di situ kalian akan tahu arti sehat. Bisa dicari di kamus bahasa Indonesia kata-kata itu. Ada pertanyaan? Bisa lihat di Google, Bu? Bisa. Biar bisa dilihat di Google. Karena kalian sering buka Google sekarang, ya. Manfaatkan HP itu dengan baik. Maka cari di Google, ketik sehat artinya. Nah, apa sehat anak-anak artinya? Keadaan badan yang bugar dan tidak sakit. Nah, ini arti singkat artinya itu macam-macam di kamus. Nah, yang penting intinya sama anak-anak. Sehat, keadaan badan yang bugar
dan tidak sakit. Sehat ini keadaan yang bugar dan tidak sakit. Sehat ini bukan hanya badan, bukan hanya fisik, tetapi pikiran kita harus sehat. Fisik sehat, tapi pikiran kita tidak sehat. Seperti contohnya orang gila, Nana. Nah, sudah ketemu anak-anak di kamus artinya. Sehat adalah keadaan badan yang bugar dan tidak sakit, sehingga kita siap melakukan segala kegiatan. Setelah kalian sudah ketemu artinya, baru kalian buat kalimat. Membuat kalimat. Dalam kalimat itu ada subjek, ada predikat, ada objek, ya. Contohnya kita buat kalimat dengan menggunakan kata sehat. Bu, subjek apa? Subjek itu biasanya pelaku. Pelaku, ya. Predikat itu yang melakukan pekerjaan. Pekerjaan yang dilakukan. Maksudnya pekerjaan yang dilakukan. Objek yang dikenai. Pekerjaan. Itu kalimat, membuat kalimat, ya. Contohnya misalnya ibu memasak nasi. Nah, siapa yang melakukan sebagai pelaku? Ibu, ini adalah subjek. Nah, ditandai S. Pekerjaan yang dilakukan ibu apa, Nana? Memasak. Nah, ini adalah predikat. Tuh, buat kalimatnya. Memasak apa, Nana? Nasi. Yang dikenai pekerjaan. Ini objek. Nah, itu anak-anak. Minimal membuat kalimat itu ada subjek, predikat, objek. Namun juga ada keterangan waktu ditambahin. Ibu memasak nasi di pagi hari. Nah, di pagi hari itu keterangan waktu. Nah, kita coba buat kalimat dengan menggunakan kata sehat. Bisa, Nana? Misalnya, contohnya apa? Ayah berolahraga setiap hari agar tubuhnya sehat. Nah, ini ya, sehat. Kita buat kalimat dengan menggunakan kata sehat. Ayah berolahraga setiap hari agar tubuhnya sehat. Nah, ini minimal tadi guru mengatakan ada subjek, predikat, objek. Bisa juga subjek dan predikat itu sudah cukup. Ibu memasak itu sudah termasuk kalimat. Nah, ayah ini subjek anak-anak. Nah, ya, siapa yang berolahraga? Ayah. Predikat olahraga. Nah, kemudian setiap hari keterangan waktu. Agar tubuhnya sehat. Ini sebagai penjelas. Untuk apa gunanya olahraga? Agar tubuhnya sehat. Diperjelas lagi dengan akibatnya. Bisa, Nana? Dari paragraf tadi cari kata sulit sehat. Kemudian setelah ketemu sulit, kata sulitnya sehat, cari arti di kamus bahasa Indonesia atau juga bisa di Google, di HP. Nah, setelah itu dibuat
kalimat. Nama Bu, kota terserah. Yang penting terbentuk suatu kalimat. Paling tidak kalimat itu ada subjek dan predikat. Ya, sudah mengerti anak-anak? Gampang ya belajar bahasa Indonesia ya? Mudah ya? Contohnya lagi juga tadi olahraga. Dalam paragraf yang tadi ada kata berolahraga. Olahraga apa artinya? Cari di kamus. Bisa ya anak-anak? Mengerti pelajaran hari ini sudah? Belajar bahasa Indonesia cukup mudah dan gampang. Kelas 3 pasti bisa. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.